Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Amirul Mukminin. Saya peserta PKDP PTP UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan hari ini, saya mendapatkan tugas dari dosen pembimbing saya, yakni Dr. Adi Setiawan MPD. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Staimas Wonogiri, dalam mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah. Materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini yakni terkait ATP atau alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yakni yang pertama pengertian ataupun definisi daripada ATP tersebut, kemudian yang kedua prinsip penyusunan ATP, yang ketiga yakni langkah penyusunan ATP. Pada kesempatan hari ini masuk dalam pertemuan ke-6. Baik, yang pertama yang perlu kita pahami yakni makna daripada ATP atau yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase pembelajaran. ATP ini berisi tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu fase pembelajaran. ATP juga menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. ATP ini bisa diartikan kalau dulu itu yang namanya dengan silabus. Tapi ada instrumen-instrumen yang membedakan antara ATP dan silabus. Kemudian selanjutnya, yang kedua yakni prinsip penyusunan ATP. Di sini ada prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Yang pertama yakni sederhana dan inovatif. Maksudnya di sini sederhana dan inovatif adalah alur tujuan pembelajaran memiliki prinsip sederhana dan inovatif. Artinya adalah mudah dipahami oleh pembuatnya serta pembacanya. Kemudian yang kedua, esensial dan konseptual. Aspek pembelajaran ini sangat mendasar dan penting yang perlu diterapkan dalam penyusunan ATP. Adapun adalah pembelajaran ini memuat konsep kompetensi esensial dan kontekstual serta hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, berkesinambungan. Berkesinambungan maksudnya di sini adalah kurikulum Merdeka ini perlu disusun secara berkelanjutan, berkesinambungan, yaitu dari antara tujuan pembelajaran yang harus saling terkait, kemudian harus memuat capaian pembelajaran yang sistematis, runtut, dan berjenjang. Kemudian yang keempat yakni memaksimalkan tiga aspek kompetensi. Poin penting ini mengoptimalkan tiga aspek kompetensi di sini yakni aspek tersebut yang pertama yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal ini perlu dioptimalkan dengan baik berdasarkan penumbuhan kecakapan hidup dan P3. Kemudian Merdeka Belajar sesuai dengan nama, maka poin penting dalam penyusunan ATP ini yaitu Merdeka Belajar yang memuat fungsi yang pertama yakni memuat siswa menjadi merdeka dalam berpikir dan bertindak dalam pembelajaran dan juga harus memfasilitasi mohon maaf dan juga harus bertanggung jawab secara moral. Yang kedua yakni memfasilitasi kreativitas murid dengan mempertimbangkan keunikan yang dimiliki oleh setiap siswa.
yakni selanjutnya mengoptimalkan peran guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Maksudnya di sini adalah penyusunan ATP harus mendeskripsikan proses pembelajaran secara utuh untuk menjadi acuan yang aplikatif sehingga dapat diterapkan oleh siswa. Jadi tidak hanya belajar secara teoritis saja. Yang terakhir yakni adaptif dan fleksibel. Artinya di sini adalah karena pembelajaran yang diajarkan bisa menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, ciri siswa, dan pendidikan. Guru juga perlu untuk mempertimbangkan ketersediaan waktu dan keterkaitan dengan setiap mata pelajaran sehingga pembelajaran akan berjalan menjadi lebih efektif. Selanjutnya di sini yakni langkah penyusunan ATP. Di sini ada 6 langkah dalam penyusunan ATP. Yang pertama yakni melakukan analisis capaian pembelajaran. Artinya apa di sini dalam menyusun ATP adalah melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran CP yang mencakup materi dan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap tadi. Identifikasi kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Kemudian yang kedua, analisis profil pelajar Pancasila. Di sini adalah setiap elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran dan fase tersebut. Ada 6 dimensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga yakni rumusan tujuan pembelajaran. Berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pembelajaran dicapai, pemahaman dan bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berakhir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yakni susun tujuan pembelajaran secara linier. Artinya apa di sini? Tujuan pembelajaran secara linier di sini adalah bagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Hal ini akan membantu guru dan siswa dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara terstruktur. Yang kelima yakni tentukan tentukan link eh, tentukan lingkup materi. Tentukan lingkup materi. Tentukan lingkup materi di sini. Materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama yang perlu dipelajari oleh siswa. Yang terakhir yakni tentukan jumlah pelajaran. Berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pembelajaran yang diperlukan. Misalnya untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan membutuhkan waktu 120 menit, kemudian keterampilan 480 menit, kemudian sikap 120 menit. Itu harus ditentukan. Baik, di sini saya waktunya terbatas, jadi ini secara singkat padat saja. Kemudian tugas siswa atau mahasiswa di sini silahkan membuat ATP sesuai dengan fase yang diinginkan. Di sini bisa pakai fase A dari MI sampai dengan MA atau sampai dengan fase F. Khusus dalam mata pelajaran fikih. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.